Selamat datang di Rolasan. Kembali kita bersama saya Tito Landari kali ini dalam acara Rolasan. Selamat berjumpa kembali dan kali ini luar biasa kita mendapatkan seorang beliau ini tamu yang luar biasa karena kesibukannya juga luar biasa. Kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Blitar ini juga dari ide-ide beliau. Tetapi saya sebelum kepada kebijakan pemerintah Kota Blitar dengan topik bahasan yang hari ini kita akan membahas terkait dengan kemandirian ekonomi. Ini kemampuan mengatur ekonomi sendiri, tidak tergantung kebutuhan ekonomi kepada orang lain, artinya kepada pemerintah yang lain. Kota Blitar berdiri sendiri, meskipun juga kerjasama dengan yang lain, tetapi punya ciri khas tersendiri yang bisa mensejahterakan Kota Blitar. Tapi sebelumnya Pak Sekda, selamat apa ya? Selamat datang di Rolasan ini. Baru pertama kali ya? Iya. Iya. Terima kasih Mbak Tita yang saya kenal udah lama. Beliau ini host yang cukup terkenal dari saya mulai pegawai baru sampai sekarang masih eksis saja. Saya terima kasih ini bisa ada di Perpus Bung Karno dalam acara ngobrol bareng santai, Rolasan ya. Benar. Dan ini suatu wahana publik untuk kita bisa mengomongkan atau mendiskusikan berbagai hal kaitan dengan bagaimana daerah atau bangsa ini bisa lebih baik lagi dengan hasil dari beberapa gagasan-gagasan yang mungkin usul saran dan juga masukan kritik dari hasil Rolasan ini. Dan siang ini atau waktu saat ini saya diundang sini, saya mungkin bukan narasumber lah, saya ingin kita ngobrol santai aja gitu ya. Bagaimana topik yang kita bahas ini mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya di Kota Blitar dan sekitarnya ini. Baik, tapi sebelumnya boleh dong saya ngobrol sedikit gitu. Iya, benar. Hobinya kayaknya sepeda sama lari ya? Iya. Ini sejak kapan? Masih tahu karena mesti ngikuti Facebook, Instagram saya. Sejak kapan tuh? Saya itu kalau sepeda mulai lama ya, mulai 2001 itu saya udah gowes ya. Dan kalau lari sebenarnya belum lama Bu. Barita, saya lari itu mulai 2016-17 lah. Kalau suruh milih? Dua-duanya jalan. Saya Dua-duanya jalan. pergi itu di mobil saya tuh kalau nggak sepeda sama sepatu ya dua-duanya saya bawa, salah satu saya bawa. Kalau pergi jauh ya sepatu lari saja, kalau perginya dekat dan bawa sepeda dan sepatu lari. Itu mesti. Ini harus gitu ya untuk menjaga Ya, stamina. Tentu, jaga stamina juga refreshing. Hobi olahraga juga untuk wahana refreshing. Karena ketika sudah ikut apa kita ngowes dan kita lari itu sudah kayaknya lupa lah gitu masalah-masalah. Ya, setelah kita ngobrol ini berarti fresh ya. Kita ngobrol terkait dengan kemandirian ekonomi. Karena kemarin saya habis ngowes dari Batu. Oh gitu. Nah, mulai dari Cangar sampai Karangploso. Oke, sekarang agak serius dikit ya. Wow. Persoalan ekonomi di Kota Blitar kayak apa sih, Mak? Jadi kalau bicara ekonomi memang ada, setiap daerah punya potensi ekonomi sendiri, pertumbuhan ekonomi ini diukur juga. Tapi jika kita dalam konteks mandiri juga tidak boleh kita terlalu egois menutup diri, karena kita hidup dalam komunitas daerah, juga bangsa, dan sekarang era terbukaan. Di saat itulah kita harus pandai-pandai menerapkan kemandirian ekonomi itu. Ya, memang kita betul protek juga nggak bisa, karena kita terlalu mementingkan daerah sendiri juga nggak bisa. Tapi dengan saat terbukti malah justru semangat itu harus lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin. Ya. Jadi pemerintah juga sekarang ini didorong supaya daerah ada peningkatan pemakaian produk dalam negeri. Ya betul. Nah di Pak Wali ini ada visi beliau yang keren, unggul makmur martabat, itu ada satu program beliau yang dorong dan borong produk Kota Blitar. Kayak apa itu? Dorong itu dalam arti
bagaimana produk-produk di Kota Blitar khususnya UKM dan juga yang pemasarannya sampai luar kota maupun luar negeri dan juga di lokal ini, bagaimana produksinya makin baik kualitasnya. Terus pemasarannya juga makin luas. Dan juga swadesi, salah satu politik swadesi untuk kita itu harus dorong itu ya, paling enggak kita kalau punya hajat atau punya keperluan ya kalau bisa ya harus pakai produk kita, misalnya batiknya, makanan khasnya, atau juga souvenir dan sebagainya. Kalau kita punya acara harus kita pakai produk dari Kota Blitar ini. Ini program yang luar biasa dari Bapak Wali Kota Blitar. Ya banyak program yang beliau di bidang seni budaya, di bidang agama, bidang olahraga, semua ada programnya. Dan kalau bidang ekonomi yang paling menonjol di samping program-program yang lain, karena kita itu di Kota Blitar tidak punya sumber daya alam yang cukup luas, kita punyanya adalah pusat perdagangan dan jasa dan wisata. Kita punya ikon Bung Karno, di mana orang kenal Bung Karno, pasti kenal Blitar, Blitar kenal Bung Karno. Makanya city branding kita adalah Blitar Bumi Bung Karno Keren. Jadi itu kita harus publish dengan ikon Bumi Bung Karno ini, kita bisa banyak manfaat, banyak hal yang bisa kita peroleh dari nama besar Bung Karno di Kota Blitar. Contoh aja di daerah wisata ini, itu banyak kunjungan wisata yang perharinya itu antara 1.000 sampai 3.000. Terutama kalau kalau hari Minggu bisa lebih, hari libur. Hari biasa 1.000 sampai 3.000. Nah, ini sumber titik pertumbuhan ekonomi di daerah wisata karena Bung Karno ini, dan itu dikembangkan ada wisata-wisata tambahan. Nah, kita ada ini yang tambahan yang barusan 3 tahun ini, yaitu Masjid Ar-Rahman. Dan kebetulan tempatnya nggak jauh, jadi kalau paketan wisata rohani pas itu. Pas, dan juga untuk wahana istirahat, menikmati masjid yang khas Madinah. Dan juga kita ada wisata-wisata lain, wisata agro, wisata Blimbing, juga ada melengkapi rumah Istana Gebang, dan juga Taman Kebon Rojo, dan juga pusat olahraga kita yang juga sudah banyak, ada Odabli dan pusat olahraga yang lain. Nah, ini pertumbuhan itu dari ekspor wisata. Belum programnya Pak Wali, ada RT Keren, ada satu kelurahan, 3 wira usaha baru itu per tahun. Ini program beliau, dan juga di program yang lain untuk bantuan modal, pelatihan, dan juga saking dari 50 juta per RT itu setiap RT itu bisa mengelola baik untuk fisik maupun untuk non fisik. Pertumbuhannya kayak apa sekarang? Berapa persen pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan kita, catatan kita kemarin kita 5,2 pertumbuhan. Itu di atas rata-rata provinsi 4,6. Ada target ke depan ini? Target kita naik lagi. Di 2023 ini sekitar 5,1 kalau nggak salah, saya nggak hafal. Yang kita harus optimis di atas. Bisa tercapai ya ini. Insya Allah bisa tercapai. Apalagi dengan dicabutnya masa PPKM ini. Dan kita banyak event-event ini juga untuk dalam mendatangkan pengunjung di Kota Blitar. Ya, di samping wisata yang sudah ada, tinggal emas saja, kita tidak berhenti di situ. Bagaimana event-event baik olahraga, seni budaya, agama, dan juga itu berlabelkan Blitar atau Bung Karno. Ada Bung Karno Run, ada Soekarno Copy Paste, ada festival batik, ada band karnival. Band Blitar Ethnic Carnival itu menampilkan seluruh budaya dari Nusantara Indonesia itu untuk tampil dalam bentuk perform yang bentuk karnival. Apa ini mensiasati ketika kita tidak punya sumber daya alam yang melimpah itu ya? Betul, jadi melengkapi atau juga menyiasati bagaimana orang datang di Blitar, membelanjakan. Tentunya kalau menginap di sini atau berkunjung di sini kan mesti membelanjakan sesuatu uangnya di sini di Blitar ya, kita miskinkan di Blitar sangunya maksudnya. Ada kendala Pak dalam tentunya kan tidak semudah membalik telapak tangan, ada kendala enggak? Kalau kendala pasti ada, pasti ada. Jadi kita harus
pemberdayaan dari pelaku wisata ini. Dan alhamdulillah kita galang PHRI, juga Asumi, juga asosiasi wisata ya, itu untuk meningkatkan pelayanannya. Juga kita meningkatkan length of stay-nya ya. Bagaimana lamanya orang berkunjung di Blitar ya. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama. Berapa hari sekarang lamanya berkunjung di Sekarang Blitar? masih rata-rata masih 1 hari. 1 hari ya. 1 hari koma setengah lah. Ya, jadi orang tuh datang pagi sampai ya nggak apa-apa, tapi kita harus bawa sekian persen dari wisatawan itu, paling enggak ya 20%, 20% itu bermalam di sini, paling enggak length stay-nya 2 sampai 3 hari. Respon dari UMKM kayak apa? Ini hotel penuh. Jadi akupansinya di atas targetnya mereka. Di atas 70% akupansinya hotel itu. Padahal di hari libur itu penuh dan banyak event. Karena saya juga minta kepada semua dinas, misalnya dinas Kominfo harus bisa adakan pertemuan rakor, tidak hanya event. Kalau event harus ini rakor Kadis Kominfo sejatim. Dan alhamdulillah ini bulan Mei ya, ini sudah 5 OPD yang sudah adakan dan akan mengadakan pertemuan kepala dinas sejatim di Blitar. Kemarin pada waktu Maret itu udah ada pertemuan Kadis Kominfo sejatim di hotel Blitar, ya. Kita di Hotel Puri Perdana, dan juga ada pertemuan kepala Kesbang sejatim di Hotel Mansion, dan juga pertemuan di Kopinda Koperasi dan juga dinas koperasi di Hotel Puri Perdana, dan ada lagi Rakorwas kepala inspektorat atau inspektur seluruh Jatim di Blitar, dan nanti juga ada pertemuan Kadinkes sejatim di Blitar. Dan masih terus saya minta ini dalam rangka untuk mendatangkan orang berkunjung di Blitar. Di samping event-event Bung Karno Run yang diikuti oleh 1000 ini sudah habis tiketnya Bung Karno Run. Jadi kita pakai label Bung Karno Run. Jadi ini slot 1000 udah habis. Sudah hampir luar biasa, tepuk tangan dong. 3 minggu yang lalu. Biasa ini. Ya, jadi Pak, ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi melalui kan kunjungan wisata. Pak Sekda bilang satu kelurahan ini ada beberapa pertumbuhan produk baru kan gitu ya. Persaingannya seperti apa? Takutnya nanti tumbuhnya banyak. Jadi ini wira usaha baru, bisa pelakunya tambah, bisa jenis usahanya yang baru. Nah, alhamdulillah ini di saat kita ini serba IT, jadi smart city juga smart dalam bidang school, juga smart dalam ekonomi UKM, jadi smart basis IT. Jadi semua pelaku UKM, meskipun itu pelakunya, mohon maaf, usia sepuh, harus pakai IT. Dan ini kita galakkan pakai e-katalog. Jadi belanja ini pakai e-katalog. Semacam kita beli di online itu. Ada menunya. Beli makan apa, nasi bebek, snack ini ada semua sedang di e-katalog. Tinggal klik aja. Jadi ini mempermudah mereka. Dan kemarin kita mengajak konsultan untuk membimbing sampai teman-teman tergabung dalam Asumi itu masuk di e-katalog semua. Jadi kita sengaja menyewa orang, membayar orang konsultan untuk membimbing agar pelaku wisata itu usahanya masuk di e-katalog lokal. Supaya bisa di samping dia juga sudah mengikuti pasar online. Nah, macam-macam pasar online yang saya tidak sebutkan ada berapa banyak. Itu supaya terkenal, dan saya sudah lama pokoknya tempat usaha harus tercantum di Google Map. Kalau itu kan mudah dicari. Ketika sampean punya warung, punya apa oleh-oleh, souvenir dan sebagainya yang membutuhkan kunjungan orang, kalau nggak tercantum di Google Map susah dicari. Iya. Ya ini mereka datang mesti lihat, karena semua orang tuh pegang HP. Kalau pegang istri suami kan enggak setiap saat. Kalau HP terus ini. Nah, jadi cara meningkatkan daya saing ini kayak apa? Ya. Jadi daya saing ini dengan sekarang era globalisasi ini terbuka luas. Jadi ketika kita tidak mengikuti perkembangan IT, daerah lain sudah bisa jenis produk ini sudah dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang bagus, kita tidak kalah. Ya kalah, karena hukum pasar itu tetap mana yang paling murah berkualitas. Dan itu juga kita akui
ada pasar-pasar atau jenis produk yang luar negeri masuk itu ada. Yaitu kebanyakan dari China ya. Itu memang luar biasa sana. Tapi kita berusaha untuk yang bangsa atau dalam partai yang tertentu kalau bisa tetap lokal ini kita berdayakan dan tampil di e-katalog bisa dibeli secara online. Tinggal klik aja ada. Ya. Pak Sekda, kemandirian ekonomi ini kan sama seperti pola pikir Bung Karno gitu ya. Kemandirian ekonomi untuk menjawab tantangan zaman kayak apa? Jadi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang ada yang digariskan mulai dari RPJMN, RPJMD dan juga bermacu pada perencanaan pusat provinsi dan juga dalam pelaksanaannya kita juga banyak program-program Pak Wali Kota, tapi secara prinsip juga kita menerapkan apa yang diajarkan Bung Karno yaitu tentang Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan kebudayaan dan budayaan. Ya, dalam ini Trisakti yang kedua, kemandirian dalam bidang ekonomi ini yang masih relevan kita pakai. Ya. Dan yang dua pun juga masih bisa dipakai karena dipakai sampai sekarang karena itu bagian dari kehidupan kita berbangsa dan berkeluarga. Nah, kemandirian dalam berdikari dalam bidang ekonomi berdiri dalam kaki sendiri ya. Kemandirian juga kita berdiri di kaki sendiri tentang ekonomi ya itu bagaimana kalau kita tidak mempercantik diri meningkatkan ekonomi kita sendiri kalah dengan daerah lain, udah kita hanya sebagai konsumen saja. Nah itu yang enggak. Makanya kita juga sektor pertanian meskipun kita lahan pertanian itu terbatas tetap diukur juga. Jadi tingkat produksi padi kita itu berapa, terus konsumsi kita berapa, itu tetap ada ukuran-ukuran juga. Apalagi yang dalam hal pertumbuhan ekonomi, produksi UKM dan juga hal lain kaitan dengan bidang makanan, bidang souvenir, bidang transportasi dan sebagainya ada semua tercatat dan itu ada target tertentu yang kita tentukan dan alhamdulillah geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar itu sangat baik dan ini juga sarana prasarana kita tingkatkan meskipun masih terus. Tuh ini Jalan Soekarno kita buka menjadi lebar, Jalan Masjid kita buka lebar dan trotoarnya kita buka seperti untuk wahana jalan kaki kita pedestriannya kita perbaiki dan nanti akan berlanjut insya Allah pertengahan tahun ini nanti kita lanjutkan perbaikan Jalan Soekarno ini membuat orang senang dan saya minta memudahkan orang senang selfie dengan label Kota Blitar. Ya jadi selfie di Makam Bung Karno, Istana Gebang, Ar-Rahman. Promosi tidak berbayar itu ya? Ya itu promosi tidak berbayar. Kita tidak ada tempat selfie sini makanya saya minta itu di purpose harus ada tempat selfie yang orang selfie itu muncul dah purpose Bung Karno Blitar. Kalau tidak ada Blitar mesti ada tanya-tanya dan akhirnya nggak jelas. Jadi harus ada Blitar atau Kota Blitar harus tempat selfie. Karena mohon maaf setiap saat itu kadang orang itu pasti selfie ya untuk status, untuk nanyakan dicek istrinya kan ada cek suaminya gitu ya? Di mana. Kadang yasinan kan dicek foto yasinan. Takziah kan butuh selfie. Nah, ini apalagi di tempat wisata. Harus ada di Makam Bung Karno dan Istana Gebang sudah 4 tahun yang lalu saya minta ada tempat selfie. Jadi kata orang itu ada sana ya Istana Gebang, ada tulisannya lah. Istana Gebang Bung Karno, ini harus ada Makam Bung Karno. Jadi orang itu sebagai background ini sudah status. Nah, kita promosi itu udah. Kita itu sebagai status orang. Udah, kita promosi gratis seperti sampaikan Mbak Rita tadi. Produk unggulannya apa ini? Banyak banget loh produknya di Kota Blitar ini. Banyak yang tapi yang unggulan artinya yang ini loh. Ketika kita ke Kota Blitar ini produk ini gitu yang kalau makanan kita sudah terkenal dengan ayam bakar, ada yang bumami, ada yang kutuk, ada yang ujeng, ada yang kalau minumannya es pleret. Dan juga ada es drop. Kalau oleh-oleh ya kita yang ada cacik kletik dan juga semprong. Kalau itu ya sebetulnya di daerah lain kita juga unggulan juga peyek itu ada.
sambal pecel Karangsari dan sambal pecel yang lain kita banyak, hampir semua kelurahan punya produk sambal pecel ini ya. Dan juga jajan-jajanan manis-manis itu banyak sekali yang itu punya. Tapi kita nggak ada satu, misalnya apa gitu. Misalkan harus Semarang banyak, jangan aja. satu. Banyak ya, harus Banyak. banyak ya. Nah ini alhamdulillah ini tadi saya ada pelaporan adalah satu UKM yang sudah diorder oleh pengusaha di Bali. Jadi dari makanya saya minta tadi barusan saya ketemu dengan Asumi, semua asosiasi usaha mikro di Kota Blitar. Jadi mereka sudah daftar e-katalog dan pasar online. Saya minta harus punya TikTok dan Instagram tentang produknya itu. Dari itu sudah promosi yang luar biasa. Nah, dari orang lihat TikTok itu dia dikontak sama pengusaha di Bali untuk mensuplai makanan kayak walangan itu, walangan sama semprong apa itu. Nanti dimerki sama Bali ya, mau nggak silahkan. Yang penting dimerki kita kita produknya. Ya. Oke. Jadi termasuk juga Kendang Sentul itu ada yang bisa ekspor langsung, bisa yang melalui Bali masih ada. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting pengusaha sudah cukup untuk tidak rugi dan bisa terus produksi jalan ya. Tidak berhentilah terus dipesan itu. Yang terakhir apa pesan Pak Sekda kaitannya dengan kemandirian ekonomi pola pikir dari Bung Karno ini? Jadi sesuai ajaran Bung Karno Trisakti dalamnya itu kepribadian dalam berdikari dalam bidang ekonomi, yaitu kita betul-betul sesuai visi misi Mak Wali, berita yang keren, unggul, makmur dan bermartabat. Makmur itu makmur di dalam ekonominya, juga bermartabat itu derajat kita harus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi kita meningkat, jumlah kemiskinan kita tekan dengan program-program banyak, beras trada, bantuan rakyat rumah kumuh dan program-program yang lain. Dan kami juga mengapresiasi dan melaksanakan program Pak Wali yang sangat-sangat peduli pada usaha kecil kita, yaitu program dorong dan borong produk Kota Blitar dan juga peningkatan wisata Bung Karno dengan wisata tambahan untuk pelengkapan. Kita harus buka luas kerjasama dengan daerah sekitar, tentang kabupaten satu paket wisata nggak bisa lepas, dan kita nggak membedakan kabupaten kota. Visi kita Wali Blitar keren, Blitar Bumi Bung Karno keren, tidak ada kota Blitar. Iya. Kita memang Blitar Raya berarti. Ya, Blitar Raya. Kita harus satu. Dan program Pak Wali dorong dan borong produk Kota Blitar sangat mujarab. Dan ini dengan RT keren kita tingkatkan usaha-usaha baru di tiap kelurahan, dan itu dipasarkan juga tidak selalu di toko-toko, di swalayan, di Indomaret kita ada. Di Indomaret, Alfamaret, pasar modern ada namanya pojok UMKM, itu produk-produk dari kita pasaran di situ, dan juga pasar online. Semua saya minta sudah ikut di pasar online, baik pasar online yang non pemerintah maupun e-katalog punya pemerintah daerah. Ini program Pak Wali, dan ditambah lagi event-event yang diselenggarakan di Kota Blitar. Event itu berskala regional dan nasional. Dan nanti di Band Karnival itu skalanya internasional. Karena kita juga mendatangkan perform budaya dari negara-negara, kalau nggak salah 4 negara besok itu. Di samping budaya seluruh Nusantara yang dulu kita 40 adat, nanti 58 adat. Yang akan kita tampilkan. Itu juga mendatangkan, misalkan dinas A adat Ambon harus mendatangkan minimal orang Ambon, ya, entah bupati wali kotanya atau duta seninya untuk ikut tampil di Band Karnival. Ini tantangan sekaligus harapan ke depannya, ya, lebih banyak yang datang gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan ini berita seperti lagu yang sudah kita miliki, Blitar Kawentar, yaitu cocok Blitar Kawentar, keren itu terkenal, juga singkatan dari keberagaman dari jalan nasionalis. Baik. Ya, ini yang kita harapkan. Terima kasih, sukses terus Pak Semangat. Sekda untuk pemerintah Kota Blitar terkait dengan perekonomiannya. Mudah-mudahan saja target yang sudah disampaikan tadi ini akan tercapai
terus berkembang, masyarakatnya sejahtera itu. Amin, amin, Iya. amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Asekda atas waktunya, sudah banyak memaparkan kebijakan kaitannya dengan pemerintah Kota Blitar dalam mendukung mewujudkan kemandirian ekonomi selaras dengan tentu saja pemikiran Bung Karno. Baik, terima kasih. Demikian rolasan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu.